dengan darahnya, John Constantine dan yang lainnya akhirnya berteleportasi ke Wild Area. Namun sayangnya mereka berubah bentuk. Madame Xanadu menjadi nenek-nenek tua berkeriput, Black Orchid menjadi bentuk Swamp Thing yang berwarna ungu, sedangkan Deadman menjadi hidup, namun dia ditembak mati oleh Vicar yang langsung menahan mereka untuk tidak melawannya. Sementara itu tim Hunter dan Zatanna berada di dunia bawah tanah. Mereka diculik oleh sekelompok makhluk gaib Wood Nymphs. Mereka menyambutnya dengan sambil menyatakan Hunterlah yang mereka tunggu. Nah, sekarang kita pun masuk ke edisi ke-16 dari serial Justice This Dark yang berada di era New 52. Apakah kalian ini mengetahui lanjutan ceritanya? Tunggu dulu, kita lewatkan dulu ya bumper DC Indonesia. Yeah. Cerita langsung melanjutkan di akhir edisi yang sebelumnya, masih berada di Wild Area Epoch. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Buster Brand yang baru saja menyadari dia itu dihidupkan kembali dengan bentuk yang nyata ketika dia baru saja tiba di dunia Epoch yang aneh ini. Namun sayangnya, ketakjubannya itu tiba-tiba dia ditembak mati oleh Vicar the Enforcer. Di saat dia mati, Buster Brand alias Deadman melakukan perjalanannya ke dunia lain dengan bentuk rohnya. Dia melihat cahaya terang di cakrawala dan memutuskan bahwa ini harus menjadi jalan kembali ke teman-temannya. Namun jalannya itu dihalangi pula nih oleh makhluk berapi yang mengaku bernama Infernal Court yang menuntut biaya yang harus dibayarnya. Hal ini membuat si Deadman harus terpaksa bertarung dengan makhluk tersebut. Si penyerang sepertinya mampu membuatnya kewalahan. Namun menurut Deadman sendiri, daripada dia membuang-buang waktu untuk bertarung dengan Infernal Court, dia pun berupaya mendorong makhluk itu keluar bersamanya untuk masuk ke dunia nyata. Nah, di saat mereka masuk ke dimensi dunia nyata, pertempuran mereka menabrak tubuh Vicar yang mengenakan kostum teknologi sihir, membuat Vicar beralih kepada elemen api yang menghantamnya dan sesuai dengan perintah atasannya agar menghancurkan semua sihir yang dia pun segera memberantasnya. Sementara itu di dunia liar bawah tanah, The Wild Underground, Zatanna dan tim Hunter yang terkejut mengetahui dari makhluk ajaib yang ada di sana. Mereka berharap tim Hunter untuk menjadi penguasa di tempat itu. Makhluk bernama Alkion menjelaskan bahwa planet ini pernah menjadi surga sihir. Hidup mereka selaras dengan kehidupan umat manusia. Namun sayangnya, manusia menjadi iri terhadap kekuatan orang lain dan mulai mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk menguasai dunia liar. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menyembunyikan makhluk ajaib, membunuh jutaan orang. Sebagai tanggapan, penyihir terhebat pada masa itu bangkit dan namanya adalah The Hunter. Alkion pun menjelaskan, The Hunter itu adalah nenek moyangnya Timothy Hunter. Berpindah kembali ke alam liar, di saat Frankenstein menyerang Vicar, perintah atasannya menjelaskan dari scanning data makhluk itu, Frankenstein bukanlah ancaman dan memiliki kekuatan sihir yang menjelaskan Frankenstein diciptakan melalui ilmu pengetahuan yang tidak diketahui. Dia tidak boleh dibunuh, hanya dilumpuhkan saja. Melihat kondisi Frankenstein yang dilumpuhkan, Black Orchid langsung menyerang Vicar. Dia dinyatakan sebagai pengacau elemen kelas C yang harus dilumpuhkan juga. Deadman pun juga tidak membiarkan teman-temannya diserang Vicar. Dia pun langsung menyerang Vicar. Namun sayangnya, setelah menganalisis Deadman, Vicar pun menangkap hantu itu dengan sangat mudah. Sementara Black Orchid dengan bentuk aneh seperti Swamp Thing yang berwarna ungu akhirnya dapat dilumpuhkan oleh Vicar juga. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Madame Xanadu dengan bentuk yang menua dan John Constantine yang tidak bisa berbohong. Dengan sedikit pertahanan mereka dan teman-teman mereka itu ditangkap, ya terpaksalah John Constantine dan Madame Xanadu akhirnya memutuskan untuk menyerah saja kepada Vicar dengan keadaan yang lemah dan tidak berdaya. Kembali lagi ke dunia bawah tanah alam liar, Alkion menjelaskan kepada Zatanna dan tim Hunter bagaimana ketika semuanya tampak menjadi hilang, The Hunter mencuri beberapa teknologi manusia untuk membuat buku sihir dan mengangkut semuanya ke bumi untuk berlindung. Sayangnya mereka diserang saat mengaktifkan perangkat tersebut dan hanya The Hunter lah yang berhasil mencapai ke bumi. Di sanalah dia menyembunyikan buku sihir The Magic of Books dan membuatnya sehingga hanya seseorang dari garis keturunannya saja yang dapat membukanya. Dan itu tentu saja adalah Timothy Hunter yang akhirnya dapat melakukannya. Dan sekarang ya dia itu berada di Epoch alam sihir supranatural dan beberapa makhluk ajaib yang ada tersisa di sana berharap tim Hunter lah satu-satunya yang akan memimpin mereka menuju kemenangan atas penindasan manusia terhadap mereka. Kembali lagi nih ke tim pahlawan Justice League Dark yang dibawa oleh Vicar the Enforcer. Di saat dia dalam perjalanan untuk menyerahkan tawanannya kepada atasannya, Epoch dilanda getaran yang kuat seperti gempa, di mana guncangan tersebut menurut layanan komunikasi atasannya adalah bersifat global. Sementara itu, makhluk gaib yang ada di alam liar bawah tanah juga menyadari guncangan
guncangan tersebut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres di alam mereka. Sedangkan di bumi, Dr. John Perrin menyadari bahwa getaran dari dunia lain melintasi ke dalam dirinya melalui portal yang dia buka dan daya besarnya semakin meningkat. Jika dia tidak menutup portal tersebut, maka akan menjebak Justice League Dark berada di alam A-Port selamanya, dan itu pertanda kiamat akan terjadi di bumi juga. Dan cerita pun bersambung. Selanjutnya cerita akan kita bahas pada video berikutnya. Silahkan teman-teman beralih ke videonya ya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Oke, alright, yeah.